Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan membuat tutorial aplikasi sederhana operator aritmatika. Ya, aplikasi sederhana menggunakan Android Studio. Ya, di sini saya akan coba menjalankan aplikasi Android Studio-nya di server ya. Di sini Windows Server 2016 174 hari. Untuk spesifikasi hardware-nya di sini RAM-nya masih 4 GB ya. Saya ini coba yang 4 GB dulu. Ya, sebenarnya kalau untuk Android Studio biar maksimal ya minimal 8 GB ya, 8 GB. Paling kalau misalkan sampai 16 GB itu memang udah oke banget ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba di sini untuk membuat aplikasi Android Studio-nya di server. Nah, kalau untuk koneksi internetnya sendiri ini cukup kencang ya. Kita tes di speed test. Oke. Di speed test kita cek koneksi internetnya. Ya, ini servernya saya remote ya, remote dari Windows 10 saya melakukan remote server OS Windows 2016 server. Oke, ini kecepatan untuk downloadnya lumayan, ada sekitar 400 MB. Jadi kalau kita mau buat aplikasi Android Studio di sini ya enak ya, cepat ya. Oke, pertama saya akan menjalankan emulatornya dulu. Di sini saya menggunakan emulator BlueStack. Sebelumnya saya udah pernah coba menjalankan aplikasi Android Studio ketika di running pakai emulator bawaannya atau APD itu nggak jalan ya, tapi nanti kita coba lagi. Nah, cuma kalau pakai BlueStack itu jalan. Nah, yang pertama jalankan dulu emulator Androidnya, BlueStack-nya. Nah, kalian kalau mau coba nanti tinggal sewa server yang saya sarankan sih sewa servernya yang minimal yang RAM-nya 8 GB ya, biar bisa maksimal. Nah, ini saya kasih contoh yang 4 GB dulu nih servernya. Tapi masih bisa jalan sih sebenarnya. Oke. Ya, yang 8 GB tuh sekitar 350.000 per bulan ya. Untuk yang 4 GB sekitar 250 ya. Beda 100.000 mungkin. Ya. Oke, ini saya sedang menjalankan aplikasi BlueStack-nya untuk Android emulatornya. Jadi ketika aplikasi Android sudah saya buat di Android Studio nanti akan langsung diinstal di sini. Jadi sebelumnya kalau saya menggunakan apa namanya, ini koneksinya terputus. Biasanya kalau saya menggunakan Android Studio itu untuk remote-nya itu saya menjalankannya langsung ke HP ya. Cuma kalau karena ini saya menggunakan apa namanya server, nah ini saya pakai emulator, jadi nggak bisa langsung pakai HP. Ya, ini sedang saya remote lagi, tadi disconnect koneksi internet dari sayanya. Ya, jadi untuk nge-remote server itu cukup kita nggak perlu kuota banyak ya. Artinya aktivitas download dan lain-lain nanti ya dari server sendiri. Yang penting kita cukup punya kuota untuk nge-remote saja. Oke, ini BlueStack udah running aplikasi BlueStack-nya. Selanjutnya kita buka aplikasi Android Studio-nya. Oke,
Ya, ini Android Studio. Ya, ini Android Studio untuk versi terbaru ya, sudah update yang terbaru. Nah, ini sih alternatif saja kalau kalian perangkat laptop atau PC-nya RAM-nya belum memadai ya. Misal RAM-nya masih 2 GB, karena ini minimal sih 4 GB ya. 4 GB juga agak ngelag sebenarnya. Nah, alternatif lain ya, misalkan laptopnya speknya kecil gitu kan. Nah, itu bisa kita sewa server. Sekalian keuntungannya kalau kita sewa server, bisa belajar yang lain juga ya, untuk yang ada kaitannya sama server. Oke, ini udah jalan Android Studio. Terus pilih Start a new Android Studio project. Oke, perlu diperhatikan sebelum kita mulai project ini, kalau kita mau menjalankan emulator di BlueStack, itu ada pengaturan lagi yang harus di setting ya. Nah, pengaturannya itu nanti masuk ke sini yang ada gambar gearnya. Jadi ini tetap harus di enable debugging ya, sama seperti untuk di perangkat langsung ke HP. Nah, terus pilih preference ya. Pilih preference. Nah, nanti di paling bawah itu kita cari, nah ini. Jadi ini dicentang enable Android debug bridge-nya di checklist ya. Sebelumnya nggak ada. Ketika kalian sudah install BlueStack ini belum ada. Nah, jadi ini dicentang dua-duanya diaktifkan. Nah, nanti baru bisa jalan di sini di emulator. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke sini. Nah, kita pilih yang empty ya. Empty activity, kemudian next. Nah, tunggu sampai muncul seperti ini. Kita bikin nama projectnya misalkan operator aritmatika. Oke, language-nya kita pakai bahasa pemrograman Java, minimum SDK-nya API 16, Android 4.1 Jelly Bean. Artinya adalah aplikasi Android yang kita buat itu minimum bisa diinstal di perangkat ini, Jelly Bean. Ya kalau di atasnya apalagi ya. Minimum bisa di versi Jelly Bean 4.1. Kalau sudah klik finish. Nah, di server yang 4 GB sama yang di laptop saya yang udah 6 GB itu ternyata lebih kenceng yang 4 GB nih, karena di servernya ini prosesornya sudah 2 CPU ya, sudah 2 CPU. Nah, cuma RAM-nya masih 4 GB. Nah, saya sarankan kalau nanti kalian mau pakai sewa server, sekalian aja minimum yang 8 GB. Nah, nanti tinggal patungan untuk sewa servernya. Nah, terus untuk ngeremote-nya gantian sih, paling banyak 3 atau 5 user ya, jadi gantian untuk ngeremote-nya. Nggak bisa langsung sekaligus, misalkan patungannya untuk sewa server ada 30 orang. Nah, nggak bisa langsung 30, jadi nanti gantian make servernya. Bisa mungkin maksimal 5 user untuk bisa ngeremote server ini. Oke, ini sudah jadi ya project yang saya buat. Nah, ini Gradle-nya juga lumayan cepat ya, karena tadi kita tes koneksi internetnya itu ada sekitar 400 MB ya. Karena saya cek lagi tuh bisa nyampe 500 MB untuk downloadnya. Oke, kita coba lihat desain activity mainnya. Nah, ya sebelumnya kita sudah belajar di constraint layoutnya. Jadi ya kita akan bikin operator aritmatika. Jadi dua buah bilangan yang akan kita input. Selanjutnya dari dua buah bilangan itu kita proses
untuk melakukan perhitungan mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Oke, ini masih loading. Kalau Gradle sih saya yakin pasti kenceng ya internetnya. Ini kita bisa lihat juga di text manager untuk penggunaan memorinya ya. Ya, kalau CPU-nya sih udah lumayan kepake 99% ya. Memorinya, nah ini Android Studio udah 900 MB. BlueStack itu saya setting 2 GB kalau nggak salah ya. Ini komputer servernya 4 GB. Oke, Mas, kita tunggu dulu. Waiting for build to finish. Coba kita hitung berapa menit. Nah, ini udah jadi nih. Ya, lebih cepat sih sebenarnya, lebih cepat daripada kita coba mengerjakan di lab ya, di lab ataupun di laptop saya sendiri juga ini masih lebih cepat. Nah, di sini sudah ada nih emulatornya kebaca. Jadi di sini kebacanya Samsung SF G955F. Ini emulator yang beli di BlueStack ya. Nah, BlueStacknya harus dalam keadaan nyala. Kalau ini BlueStacknya di close, dia nanti nggak jalan, emulatornya nggak kedetek di Android Studio-nya. Jadi BlueStack-nya dulu dijalanin baru Android Studio. Nah, sebelumnya saya udah coba yang Android emulator bawaan Android Studio-nya, cuman tampil sih tampil, tapi aplikasinya nggak bisa keinstall ya. Saya belum tahu apakah ada kesalahan di settingan konfigurasinya atau apa. Oke, kita coba pakai yang ini aja dulu. Oke, kalau sudah kita akan rubah desainnya. Nah, ini kan adanya Hello World ya. Jadi masuk ke menu ini ya. Ini full desain. Kalau yang ini ada desain, ada source code-nya. Kalau ini full source code. Nah, ini untuk source code untuk activity underscore main.xml. Nah, itu filenya ada di sini ya. Ada di di sini ya, di sini di layout di res ini. Ya. Jadi kalau mau nyari filenya itu ada di sini. Kalau untuk Java-nya itu ada di sini. Ya, Java com example operator aritmatika main activity. Jadi kalau kita sudah paham aplikasi Java, kalau kita sudah paham bahasa pemrograman Java, enak untuk melanjutkan ke bahasa pemrograman Android. Oke, kita masuk ke desain lagi, ke full desain. Untuk layout saya pakai constraint layout ya, bawaan Android Studio-nya yang awal. Nah, selanjutnya kita desain untuk 2 buah bilangan. Oke. Nah, yang akan saya input 2 bilangannya itu desimal ya. Desimal, jadi ada komanya kalau desimal. Caranya masuk ke sini teks ya, ke teks. Nah, nanti di teks ini ada text view. Text view itu teks biasa. Nah, kalau plain text tuh inputannya bisa angka, huruf, simbol dan lain-lain. Kalau password nanti khusus untuk password. Nah, email khusus email, pondok telepon. Nah, kita kan mau pakai angka ya, inputannya angka yang desimal. Nah, kita pakai ini. Kita pakai ini, kita tarik ke sini. Misalkan ya seginilah. Gini. Terus kita tarik lagi. Nah, ini kira-kira biar bisa ke tengah lurus. Nanti kita bisa pakai match parent sih, biar match parent tuh nanti panjangnya biar ngikutin dari parennya ya. Ngikutin dari apa sih parent ininya ya, parent ininya. Oke, terus button. Nah, button ini ada di sini, ada button, ada image button, ada chip group, chip, checkbox, radio button, radio group. Ini kita coba satu-satu ya. Sekarang kita coba yang ini dulu, button. Nah, ini lumayan cepat sih untuk drag and dropnya, jadi nggak capek ya. Sebelumnya saya pakai laptop Android Studio, yang di laptop tuh lama banget, drag and dropnya aja lama.
Oke, terus untuk teksnya ini saya pakai text view, saya taruh sini aja lah. 1 2 3 4 5. Jadi ini ada 5 text view. Jadi 5 text view itu nanti untuk menampilkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Oke, ini kita ganti dulu di atribut ya. Ini atributnya. Nah, yang ini kita ganti misalkan edit text bill 1. Edit text bill 1. Untuk hintnya misalkan bilangan 1, input bilangan 1. Nah, terus yang ini edit text bill 2 misal. Ini nama variabel ya. Terus kita hintnya input bilangan 2. Oke, ini kita gede semua aja hurufnya. Input bilangan satunya diganti hurufnya gede semua. Input bilangan 2. Oke, ini cepet ya termasuknya nih daripada laptop saya. Ini apalagi kalau 8 GB nih cepet banget hitung. Ini ID-nya namanya button hitung. Oke. Nah, sekarang yang ini text view misalkan tambah. Text view misalkan ya hasil tambah lah gitu lah ya, bebas. Nah, ini nanti teksnya bisa tambahin hasil penjumlahan. Terus yang ini text view hasil kurang. Teksnya yang tadi hasil pengurangan. Nah, terus yang ini text view hasil perkalian. Text view hasil perkalian di sini namanya hasil perkalian. Nah, terus ini ada text view hasil bagi. Nah, yang ini tadi hasil kali aja ya, jangan panjang-panjang namanya, hasil kali gitu kan. Yang ini namanya hasil text view hasil bagi, di teksnya hasil pembagian. Terus ini hasil sisa bagi aja. Nah, di sini sisa hasil bagi. Oke. Nah, jadi nama komponen ini udah saya ganti semua. Nah, terus ini saya set match parent aja biar panjangnya full. Nah, panjangnya full. Caranya itu di layout ya. Klik layout, di sini kita ganti match parent. Klik 2 kali. Enter ya. Terus ini juga kita ganti match parent. Oke. Hitung juga kita ganti match parent. Oke. Nah, ini juga match parent. Ini semuanya match parent. Coba kalau kita blok semuanya bisa nggak ya? Blok semua nih. Yang 5 ini kita blok semua. Terus ada nggak di sini? Kita ganti match parent.
Oke, bisa ya. Nah, terus kita masuk ke source code-nya dulu deh sedikit. Di source code kita edit. Jadi untuk ini kan transparent dia full. Nah, untuk marginnya kita kasih margin tuh di parennya dikasih jarak ya, dikasih jarak misalkan 15 dp. Nah, ini ada jarak di sini 15 dp. Coba kalau saya set 150 dp. Nah, kan kecil banget kan. Jadi jarak ini nih margin dari atas, dari samping kiri, samping kanan, bawah dikasih jarak. Nah, cukup kita kasih jaraknya 15 aja. Oke, 15 dp. Nah, ini untuk desain. Nah, misalkan yang ini kita mau gedein nih, fontnya ini di blok aja lagi. 5 ini di blok kita gedein misalkan jadi 18 sp ya, coba ya. Terus di bold. Oke, di bold. Nah, cukup. Nah, ini juga kalau kita mau bold di blok aja, coba kita bold di blok. Terus untuk ukurannya, oh ini nggak bisa kalau ada batanya, jadi harus yang sama. Kayak misalkan nih saya blok pakai kontrol bisa. Oh, ini udah 18 sp. Udah, biar aja dulu. Paling hitung saya tambahin aja, saya gedein aja ya. Hitung tadi ada di mana? Hitung misalkan 18 sp bold. Oke, ya untuk desain sudah jadi. Nah, cuma di sini masih ada warning ya, error. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini kan pakainya layoutnya kan pakai constraint layout. Nah, ini harus dibenerin dulu. Nah, cara benernya ini, saya otomatis invert constraint. Nah, ini udah nggak ada error sih. Nah, kalau sudah, kita coba running dulu aja ya. Kita bisa langsung running, cuma memang belum ada hasilnya kan, karena ketika ini di input dua bilangannya nanti dihitung, nah nanti hasilnya di bawah ini kan, tapi belum kita buat. Sekarang kita lihat dulu aja hasilnya, coba kita running. Ini pakai yang Samsung SMG955F, jadi ini saya pakai BlueStack emulatornya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini tetap ada proses Gradle sih. Ada proses Gradle. Cuma nggak terlalu lama banget ya. Nggak lama banget karena internetnya lumayan kenceng. Jadi saya juga nih rencananya untuk project-project yang saya kerjakan nih akan pakai server ya, karena ini lumayan cepat pekerjaannya. Apalagi pekerjaan yang menggunakan aplikasi Android ya. Oke, tuh langsung install, cepat ya. Gradle cuma sebentar. Oke, dia udah lagi install. Kita cek dulu di sini, dia udah install. Nah, jadi kalau sudah selesai, kita cek di BlueStack-nya. Nah, launch activity. Kalau udah sampai ke launch activity berarti sudah berhasil harusnya ya. Kita cek udah berhasil apa belum. Nah, ini udah berhasil ya. Aplikasi yang sudah kita running tadi di Android Studio sudah masuk ke sini. Oke, kita nih klik ini. Nah, ini aplikasinya sudah jalan. Jadi misalkan bilangan 1 5, bilangan 2-nya 2, kita hitung. Nah, sini belum ada kan, belum tampil. Nah, karena belum kita kasih source code-nya. Ya, belum kita kasih source code. Nah, cuman ini landscape ya. Kalau misalkan kita rubah bisa pakai portrait sih harusnya ya. Ya. Coba saya gedein dulu. Ini saya juga baru nih untuk coba pakai BlueStack.
Nah, untuk cari fitur landscape sama portraitnya di mana nih? Coba di pengaturan. Jadi kepotong nih pembagian sama hasil baginya. Oh ini. Resolusi kita pakai portrait. Oke, save dulu coba. Restart dulu. Ininya BlueStack-nya. Oke, nggak masalah. Jadi termasuknya cepet ya. Cepet pakai server ya. Nah, ini tadi kan, nah ini udah portrait. Soalnya tadi nggak keambil nih dua ini. Oke, sambil nunggu BlueStack-nya jalan karena lagi reset. Nah, ini kan kalau dia reset nggak kedetek tuh emulatornya. Ya, jadi kalau restart atau mati BlueStack-nya nih nggak kedetek emulator di sininya. Oke, kita lanjut aja ke codingnya sekarang. Jadi ketika perhitungan dilakukan di button hitung itu harus ditambahkan codingannya ya. Codingannya ada di main activity Java, ada di sini. Klik 2 kali. Ya, jadi awal aplikasi dijalankan dari mana kan sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya ya. Jadi saya ulang lagi nih, ada di Android Manifest ya. Jadi Android Manifest itu merupakan file XML utama untuk mana sih aplikasi yang pertama kali mau dijalankan. Nah, di sini adalah main activity dulu. Ya, jadi kita bisa kontrol klik nanti masuk ke sini. Nah, ini berarti codingan ini yang harus kita masukkan. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada berapa komponen gitu kan ya. Ada berapa palet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 terdiri dari 2 edit text, 1 button, 5 text view. Nah, oke, ini udah kebaca tuh emulatornya ya. Jadi nanti kita kalau sudah selesai kita bisa pakai lagi ya. Oke, mungkin saya akan rubah lagi dikit desainnya nih biar nggak terlalu ke bawah banget. Oke, ini saya delete dulu constraint-nya, layout-nya. Nah, ini saya coba dempetin ke atas lagi ya. Bisa nggak ya? Atau kalau mau pakai itu ya, chain ya, chain vertikal. Chain vertikal. Coba kalau kita pakai chain vertikal yang ini. Yang ini saja nih chain vertikal. Oke, kita sambil mempraktekkan layout juga ya. Oke, di sini harusnya udah match parent lagi nih. Ini harus match parent semua. Layout. Nah, ini match parent dulu, ganti match parent. Oke. Nah, terus kita coba geser lagi ya. Terus pakai kursor, nggak bisa pakai panah. Atau kita langsung aja pakai chain deh. Coba pakai chain. Ini kita blok dulu semua. Klik kanan. Pilih chain ya. Pilih chain. Pakai yang vertikal. Nah, kalau sudah. Nah, cuman kayak gini nih. Coba kita masuk ke source code-nya. Kalau pakai chain vertikal masih gagal ya, kita nanti pakai manual aja. Nah, ini kita tambahkan chain vertikal, chain style vertikal pakai package ya, pakai package aja. Oke, cuman di bawah ya.
Ya dicoba aja dulu deh, kita coba dulu agak ke bawah, kita coba dulu aja. Nah, atau kalau kita sudah biar biasa ke atas lagi, di delete lagi nih, di delete lagi ininya, constraint-nya, layout-nya. Nah, ini di blok lagi nih, text view-nya 55, kita tarik ke atas. Nah, set segini aja lah, segini. Nah, oke, klik sembarang di layar utama, kita pilih ini. Oke, ya nanti kita bisa rubah-rubah lagi. Nah, ini udah selesai, udah nggak ada error harusnya ya. Oke, kita langsung ke source code lagi. Nah, berarti kan kita buat dulu berapa variabel tadi? Pertama 2 variabel dulu untuk edit text pivot, edit text, kontrol spasi, edit text. Ya, ini jadi di Android Studio juga ada fungsi kontrol spasi untuk memanggil library ya. Jadi ketika ini dipanggil, nah ininya tampil hampir sama dengan di Java. Nah, misalkan edit text ini namanya ed, misalkan ed a1 atau ed angka 1 atau ed bil 1 misalkan. Ed bil 1. Oke. Terus ed bil 2 karena text view-nya ada edit text-nya ada 2. Terus kita bikin private button kontrol spasi. Nah, klik 2 kali Android widget ini, nah nanti dia muncul di sini. Nah, ya kan? BTN misalkan, singkatan BTN hitung. Oke. Nah, terus kita bikin 5 text view, private text view kontrol spasi. Nah, ini. Nah, ketika diklik 2 kali text view-nya ini muncul lah. Misal text view kita kasih nama txt tambah, itu kan? Txt kurang, kan? Txt kali, jangan pakai spasi ya, nama spasi nggak boleh pakai spasi. Nama variabel maksudnya, nama variabel nggak boleh pakai spasi. Txt kali txt bagi txt sisa bagi, dan ya 1 2 3 4 ya 5 udah 5. Nah, terus di sini kita definisikan inisialisasikan. Pertama ini kita deklarasikan dulu, mendeklarasikan variabel. Nah, yang ini kita bikin inisialisasi, buat inisialisasi pada komponen widget yang diperlukan. Jadi komponen widgetnya maksudnya ini ya, edit text, button, text view. Oke, sekarang tambahkan ed bil 1-nya. ld bil 1 sama dengan ini kan edit text, dalam kurung edit text. Nah, ini. Nah, di sini find view by id. Nah, dalam kurungnya r titik id titik. Nah, kita lihat edit text bil 1 karena edit text bil 1-nya itu pakai memanggil variabel yang ini nih. Nah, yang ini namanya kan edit text bil 1. Nanti kita panggil lagi edit text bil 2 dan seterusnya. Ya, komponen ini dipanggil. Nah, terus ed bil 2 sama dengan edit text. Nah, find view by id dalam kurung integer, dikasih r titik id titik edit text bil 2. Oke. Nah,
kemudian button ya, button hitung sama dengan button. Oke, button di sini cari find view by ID, r titik id titik button hitung. Oke, nah, terus teks tambah sama dengan button find view by ID, r titik id titik button hitung ya. Oke, di sini juga sama, teks kurang. Nah, sorry, ini bukan button ya, ini text view ya, ini text view yang ini. Nah, ini kalau mau di copy aja, copy. Nah, ini bukan button hitung, salah lagi, bukan button hitung, tapi text view hasil tambah gitu kan. Nah, jadi yang teks tambahnya manggil ini nih, manggil komponen ini ya. Nah, nanti yang text view kurang juga dipanggil juga sama di bawahnya. Oke, teks tambah ini nanti untuk text view kurang. Oke, ini juga kita paste aja lah, semuanya kan ada 5. Teks kurang, nah di sini ada teks kali. Nah, di sini ada teks kurang, teks kali, teks bagi. Terus di sini teks bagi. Nah, yang ini sisa bagi. Ininya text view sisa bagi juga ya, text view sisa bagi. Oke, ini sudah diinisialisasikan. Nah, kemudian kita enaknya sih bikin prosedur untuk proses hitungnya. Proses hitungnya kita bikin prosedur. Nah, misalkan kita bikin prosedur di sini namanya proses hitung. Nah, di sini kan belum ada nih prosedurnya. Nah, kita bisa klik nih, ada lampu yang merah, diklik, pilih create method proses hitung in main activity. Jadi kita bikin metode atau prosedur proses hitung di kelas main activity, klik ini. Nah, udah jadi kan langsung. Nah, terus kita buatlah di sini untuk proses hitungnya. Nah, jadi ketika proses hitung, nah di sini ada proses hitungnya. Proses hitungnya adalah kita buat variabel float ya, tipe data float. Float itu desimal kan ya. Float misalkan bil 1 sama dengan float titik first float. Nah, ed bil 1 titik get text. Nah, ini udah ada titik to string ya. Coba kalau get text aja udah langsung string belum? Oh, belum bisa. Dia harus pakai to string, titik to string. Kalau di Java di NetBeans kan nggak perlu pakai to string lagi ya, langsung get text. Nah, kalau di Android Studio harus ada get text. Nah, terus float bil 1 sama dengan float titik parse float. Nah, ed bil 2 oke, titik get text titik to string. Oke, di koma. Oke, terus ini bil 2, nama variabel nggak boleh sama ya, nanti error. Bil 2. Nah, terus kita bikin yang jumlah float tambah kan, float tambah
sama dengan bil 1 ditambah bil 2 di koma. Nah, atau kita bisa satu variabel aja deh, hasil ya, jangan tambah, ini hasil. Nah, hasilnya ini jadi kosongin dulu, jangan dibuat. Nah, baru nanti di sini ada hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Nah, kita panggil di text view-nya txt tambahnya, txt tambah titik set text. Nah, di sini kita buat string hasil misalkan besar semua, hasil penjumlahan. Nah, plus hasil. Oke. Nah, terus nanti ini di copy aja, copy. Nah, hasilnya yang pengurangan nih tinggal dikurangi. Di sini teks kurang. Teks kurang di sini nanti hasil pengurangan. Nah, tetap yang dipanggilnya hasil. Copy lagi. Hasil sama dengan bil 1 dikali bil 2. Nah, ininya teks kali perkalian hasil. Jumlah atau tambah kurang kali bagi. Kalau bagi kan operator bagi kayak gini ya simbolnya. Nah, ini tinggal tulis bagi hasil pembagian. Oke, ini lancar ya, 4 GB juga lancar nih, servernya 4 GB, kayak ngerjain di NetBeans ya. Persen hasil bagi, sisa bagi. Oke, ini sisa hasil bagi, sisa hasil bagi. Oke. Nah, ini sudah dibuat prosedurnya. Nah, sekarang tinggal dibuat untuk action listener di buttonnya ya. Jadi ketika si button diklik, dia ada proses untuk melakukan aksinya ya. Oke, kita panggil buttonnya di sini pakai btn ya, btn kan di sini. Nah, ini btn hitung. Nah, btn hitung titik set on click listener. Nah, pakai ini. Nah, terus new, kontrol spasi, pilih yang on click listener. Nah, ini klik 2 kali. Nah, tunggu, nanti ada tambahan sendiri di sini. Nah, udah nambahin. Nah, sekarang proses hitungnya pindah ke sini. Ini di blok, di cut, pindahin ke sini. Jadi ketika si button hitung diklik ya, si proses hitungnya dipanggil di sini. Dipanggil di sini. Jadi on click nih, diklik buttonnya, nanti langsung proses di sini. Nah, cuma nih belum pakai number format ya. Kalau pakai number format tuh kayak misalkan yang sebelumnya sudah dibahas. Misalkan 25.000. Nah, 25.000 itu kan 25, nolnya 3. Nah, kalau pakai number format nanti 25.000. Oke, kita coba ini aja dulu, coba di running. Kita running. Nah, jadi kalau ini sudah ada hasil untuk udah ada codingannya, jadi udah ada proses hitungnya. Oke. Ini videonya sudah 44 menit ya, mudah-mudahan nggak sampai 1 jam ya untuk mengerjakan ini. Nah, ini udah install. Oke.
Ya, udah long activity. Nah, ini udah jalan. Kita masuk lagi ke sini. Nah, kita klik yang ini. Ini udah jalan sih, udah langsung jalan ya. Oke, misalkan input bilangan 1, misal yang paling kecil dulu, 5. Bilangan 2-nya 2. Hitung. Nah, udah oke ya, udah benar. Hasil penjumlahan 5 tambah 2, 7. Hasil pengurangan 5 ambil 2, 3. Hasil pembagian 2,5, sisa hasil bagi 1,0. Nah, kita akan pakai fungsi number format. Number format itu fungsinya adalah yang belakang komanya hilang. Jadi kalau nanti 7,0 jadinya 7. Kecuali yang 2,5 ya. Kalau 2,5 nih, pokoknya yang belakangnya titik koma 0 itu hilang. Nah, misalkan kita mau coba tambahin 500 dibagi 2. Nah, seperti ini. 500 dibagi 2,5. 2,5 titik apa koma ya? Nah, titik sih benar. Misalkan 250 sama 2,5. Ya, 200. Nah, ini ya, ini bilangan desimal kan? Oke, sekarang kita akan pakai apa namanya? Pakai number format. Kita tambahkan number format. Nah, oke, misalkan kita tambahkan di sini number formatnya. Number format. Jadi yang sudah pernah belajar di Java mengenai number format itu sama. Ya, sama aja. Number format, klik 2 kali. Di sini kita misalkan format number. Dengan number format, kontrol spasi, klik 2 kali, titik get instant. Ya, kita pakai yang ini. Ya, intinya Android yang kita buat ini kan dasarnya pakai bahasa Java ya. Kalau bahasa Japanya sudah bisa, enak ya. Nah, terus kita panggil nih formatnya. Nah, di sini kan format number. Nah, titik format. Nah, ini tinggal panggil. Kita copy aja ini. Satu baris ini, satu source code ini kita copy. Lumayan nih kencang, kayak pakai NetBeans ya. Pakai Android Studio kayak pakai NetBeans, kencang. Ya. Oke. Ini sudah kita coba jalanin lagi. Kita rerun lah, di running ulang. Nah, kita coba tunggu ini Gradle. Ini Gradle juga nggak akan lama ya, nggak makan waktu lama juga nih. Oke, kita bisa langsung cek juga deh. Nah, ini udah jalan nih. Nah, lagi install, terus ditunggu dulu. Launch. Nah, Gradle finish, nggak ada error. Nah, launching activity, oke. Nah, udah langsung jalan di sini. Oke, input bilangan. Misalkan 1.500.000. 1.500.000 dibagi 200. Hitung. Nah, hasil penjumlahan 1.500.200. Hasil pengurangan 1.499.800. Hasil perkalian 300 juta. Hasil pembagian 7.500.000. Sisa hasil bagi 0. Oke, misalkan saya ganti membagi bilangan keduanya 4.200. Ini kan ada titik. Oke, hitung. Oke ya, jadi ini pertama tipe datanya menggunakan float, terus ini menggunakan format number. Oke, jadi itu ya cara membuat operator aritmatika sederhana ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian,
pembagian dan sisa hasil bagi dari dua buah bilangan yang diinput. Nah, kalian nanti bisa coba, silakan dipelajari video tutorial ini ya. Nah, kalau memang spesifikasi laptopnya sudah mumpuni, udah memadai untuk bikin aplikasi Android, ya silakan bisa dicoba. Nah, kalau belum bisa, saya sarankan sih sewa server ya. Nanti untuk bayar servernya kita patungan biar nggak berat. Nanti kita servernya bisa pakai bareng-bareng. Nah, nanti tinggal bergilir saja makanya, karena kalau sekaligus pakai misal ada 30 orang yang pakai server, itu barangkali nggak kuat servernya, paling misalkan 55 di bergilir di jadwal ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan atau membuat aplikasi operator aritmatika ya, dua buah bilangan yang menggunakan Android Studio. Makasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.